Kisah Legenda Keris Nogososro dan Sabuk Inten. Sahabat Permata TV yang tercinta, pada kesempatan yang sangat baik ini kita masuk pada episode yang ke-121. Selamat menikmati. Dalam kisah sebelumnya diceritakan, karena itulah maka mereka pun serentak tanpa perintah dari siapapun bergerak melawan orang-orang Sontani, sehingga di lapangan terbuka itu terjadilah semacam perang kecil-kecilan antara pengikut Sontani melawan orang-orang Banyu Biru yang lain. Sendang Papat, Sendang Parapat dan beberapa orang kawannya telah berdiri di sekitar Wanamerta. Mereka harus menjaga keselamatan orang tua itu. Orang tua yang telah menjadi emban kepala daerah Perdikan Banyu Biru sejak masa pemerintahan Ki Ageng Soradipayana. Apa yang akan kita lakukan, Kiai? Tanya Sendang Papat. Wanamerta tegak seperti patung, mulutnya komat kamit, namun belum terdengar ia berkata, tetapi dari matanya telah terlontar betapa ia menyesal melihat hal ini terjadi. Tawuran antara rakyat dan rakyat yang sebenarnya sama-sama menanti masa depan yang lebih menyenangkan. Sontani sendiri tiba-tiba didorong oleh hiruk-pikuk menjauhi Wanamerta. Dengan penuh kemarahan ia berkelahi, namun lawannya terlalu banyak. Karena itu ia terpaksa mundur dan mundur. Demikian pula agaknya para pengikutnya. Mereka ternyata korban lawan yang dengan penuh kemarahan melawan mereka. Bagaimanapun kuatnya Sontani dan bagaimanapun para pengikutnya berkelahi membabi buta, namun akhirnya mereka terpaksa mengalami perlakuan yang sama sekali tak mereka harapkan. Demikian pula Sontani, meski ia telah berkelahi mati-matian, namun akhirnya ia tidak berhasil melepaskan diri dari tangan orang-orang yang semula dianggapnya tak akan menghalangi tindakannya. Beberapa orang menangkapnya dan memegangi tangan serta kakinya. Beberapa orang mencoba memukulnya pada bagian-bagian tubuhnya sekenanya. Sontani meronta-ronta sejadi-jadinya, tetapi tangan orang-orang itu terlalu keras dan ia tak mampu melepaskan diri dari mereka yang tak terkendali lagi itu. Wanamerta melihat bahaya itu, bagaimanapun juga ia tak menghendaki adanya korban. Karena itu hampir tak terdengar dari sela-sela bibirnya yang bergetar ia berkata, "Sendang, selamatkanlah Sontani itu." Sendang Papat dan Sendang Parapat adalah orang muda yang selama ini ikut merasakan betapa tekanan-tekanan yang telah dialami oleh orang-orang Banyu Biru dari orang-orang semacam Sontani itu. Di hadapan hidungnya, ia melihat Sontani telah berusaha untuk menghina Wanamerta, sesepuh tanah Perdikan ini. Karena itu, ketika ia mendengar perintah Wanamerta, mereka menjadi heran dan ragu, sehingga Wanamerta terpaksa mengulangi. "Sendang," suaranya perlahan-lahan, "selamatkan Sontani." Sendang Papat dan Sendang Parapat sadar dari keraguan-raguannya. Bagaimanapun perasaannya bergolak di dalam dadanya, namun mereka adalah orang-orang yang patuh. Karena itu mereka tidak menunggu lebih lama lagi. Dengan sigapnya mereka meloncat di antara orang yang bergolak seperti gabah di interi itu, menyusup langsung ke arah Sontani. Dengan mempergunakan pengalaman-pengalaman serta kelebihan-kelebihan mereka, mereka pun segera berhasil berdiri di samping Sontani yang sedang meronta-ronta itu. Dengan penuh tenaga, Sendang Papat berteriak mengatasi keriuhan suara orang-orang Banyu Biru yang marah itu. "Hai kawan-kawan yang baik, aku harap kerelaan kalian, serahkanlah orang ini kepadaku." Beberapa orang yang dekat berdiri dengan Sendang Papat itu terkejut ketika mereka memandanginya dalam samar-samar sinar obor yang jauh. "Bukankah yang berteriak itu Sendang Papat?" Tiba-tiba seorang di antara mereka berkata, "Hei, adakah kau adik Sendang Papat?" "Ya," jawabnya singkat.
Dari arah lain terdengar suara, dan inilah adiknya, Sendang Parapat. "Bagus, bagus!" teriak yang lain. "Bukankah kau datang untuk membunuhnya?" "Lepaskan dia," kata Sendang Papat keras-keras. Beberapa orang menjadi ragu-ragu, tetapi Sendang Papat mendesakkan kata-katanya pula. "Lepaskan dia, berhentilah berkelahi. Hei, yang di sana, berhentilah berkelahi." Suara itu disahut oleh Sendang Parapat dan oleh beberapa kawan-kawan yang datang bersamanya. Karena suara-suara itulah, maka perkelahian itu terpengaruh pula, semakin lama menjadi mereda dan akhirnya berhenti, meskipun masing-masing wajah masih diliputi oleh ketegangan dan kemarahan. "Serahkan orang itu kepadaku," kata Sendang Papat dengan kewibawaan yang mengagumkan orang-orang yang berdiri di sekitarnya. Namun meskipun demikian, tampak mereka ragu, seperti Sendang Papat mula-mula juga ragu. Di sebelah lain berdiri dengan kaki renggang adiknya Sendang Parapat. "Apakah kalian berkeberatan?" desak Sendang Papat. Matanya beredar berkeliling, memandang wajah-wajah yang penuh mengandung pertanyaan. Sedang Sontani sendiri yang berdiri di hadapan Sendang Papat tidak pula kalah herannya. Ia tahu benar bahwa Sendang Papat adalah salah seorang yang dikejar-kejarnya selama ini, seperti juga Bantaran, Penjawi, Jaladri, dan yang lain-lainnya lagi. Tiba-tiba dari antara mereka yang berdiri berkeliling itu terdengar sebuah pertanyaan. "Akan kau apakan dia, Sendang Papat?" Sendang Papat sendiri untuk sesaat bingung mendengar pertanyaan itu, tetapi kemudian ia menjawab, "Serahkanlah kepada kebijaksanaan Kiai Wanamerta." "Apa yang akan dilakukan?" bertanya yang lain. "Ia tahu apa yang akan dilakukan," jawab Sendang Papat. Keadaan menjadi sepi namun penuh keraguan. Masing-masing mencoba mengangan-angankan apakah kira-kira yang akan dilakukan oleh Wanamerta. Tetapi kesepian itu tiba-tiba dipecahkan oleh suatu peristiwa yang tak terduga-duga yang merusak suasana yang hampir baik kembali itu. Tiba-tiba dari sela-sela orang yang mengerumuni, yang pucat lesu itu meloncatlah seseorang yang dengan serta-merta menyerang Sendang Parapat. Sebuah tusukan yang kuat mengenai lambung kirinya sehingga terdengar ia mengaduh. Tetapi Sendang Parapat adalah seorang yang terlatih. Karena itu sedemikian ia merasakan sebuah tusukan mengenai dirinya. Selain tanpa sesadarnya ia mengaduh perlahan, namun dengan cepatnya ia bergerak dengan tenaganya yang terakhir, menangkap tubuh orang yang menusuknya itu. Sehingga ketika orang itu akan melarikan diri, tubuh Sendang Parapat yang lemah terseret beberapa langkah. Tetapi dengan demikian, orang itu tidak dapat segera melenyapkan dirinya ke dalam gerombolan orang-orang yang masih berdiri di sana-sini. Ia terpaksa berhenti mendorong Sendang Parapat untuk melepaskan pegangan yang seolah-olah terkunci. Dalam saat itulah Sendang Papat memandangi kejadian itu dengan mata terbelalak. Tusukan yang mengenai adiknya pada saat ia sedang melindungi Sontani yang dibencinya adalah serasa tusukan pada dadanya yang ditutupinya rapat-rapat, kini seolah-olah tersiram minyak. Seperti kawah gunung berapi yang tak menemukan jalan, tiba-tiba meledaklah kemarahan Sendang Papat. Ia sempat melihat adiknya berputar cepat sekali dan menangkap pergelangan tangan orang yang menusuknya. Ia melihat tubuh adiknya yang telah lemah itu terseret beberapa langkah. Maka ia sendiri kemudian seperti tatit meloncat beberapa langkah ke arah orang yang mendorong adiknya untuk melepaskan pegangannya.
Demikian Sendang Parapat terlepas dan tubuhnya terbanting di tanah. Demikian Sendang Papat sampai kepada orang itu. Wajah Sendang Papat tiba-tiba berubah, seolah-olah di dalamnya tersembunyi malaikat pencabut nyawa. Dengan tidak berkata sepatah kata pun, ia menyerang orang yang menusuk adiknya itu. Orang itu pun agaknya sadar pula. Karena itu ia pun segera melawan serangan itu. Sendang Papat benar-benar marah. Tenaganya menjadi seakan-akan berlipat-lipat, seperti badai yang tak tertahan lagi. Ia menerkam orang yang menusuk lambung adiknya. Betapa orang itu mencoba melawannya, tetapi ternyata Sendang Papat bukanlah lawannya. Karena itu ia terdorong surut beberapa langkah, yang kemudian disusul sebuah pukulan dengan tenaga tergenggam pada dagunya. Pukulan itu demikian kerasnya, sehingga orang itu seolah-olah terangkat beberapa jengkal dan terlempar ke belakang, untuk kemudian dengan kerasnya pula terbanting ke tanah. Sendang Papat sendiri mata gelap. Ia tidak ingat lagi kata Wanamerta. Ia tidak ingat lagi pesan Mahesa Jenar dan pemimpin-pemimpin yang lain. Yang teringat hanyalah seorang dengan licik dan curang telah menusuk adiknya. Seperti seekor harimau ia meloncat ke atas tubuh orang itu, dan dengan sekuat tenaga seperti hujan yang tercurah dari langit, ia menghantam bertubi-tubi wajah orang itu. Terdengarlah orang itu berteriak ngeri, tetapi juga teriakan itu seolah-olah tak terdengar oleh Sendang Papat yang sedang marah. Orang-orang yang berdiri di sekitar tempat itu justru menjadi terdiam seperti patung. Dengan mata terbelalak pula mereka menyaksikan kejadian itu. Kejadian yang berlangsung sedemikian cepatnya, sehingga apa yang mereka ketahui kemudian adalah Sendang Papat yang marah itu duduk di atas tubuh lawannya yang terlentang di tanah sambil memukulnya habis-habisan untuk mencurahkan kemarahannya yang meluap-luap. Tetapi kawan-kawan orang itu ternyata tidak tinggal diam. Ketika mereka melihat kawannya tak mampu lagi untuk bergerak, mereka pun kemudian mencoba untuk melepaskannya. Ternyata mereka adalah pengikut-pengikut Sontani. Beberapa orang bersama-sama dengan mempergunakan senjata-senjata tajam yang kecil, semacam pisau-pisau runcing, menyerang Sendang Papat. Sendang Papat betapapun marahnya, namun naluri keprajuritannya segera memperingatkannya akan bahaya yang mengancam itu. Namun justru karena itulah, dengan tangkasnya ia berdiri, menarik bagian dada baju orang yang menusuk adiknya itu, sehingga berdiri dan dengan segenap tenaga yang ada, Sendang Papat memukul orang itu dengan tangan kanannya ke arah perutnya. Terdengarlah suaranya seperti tersumbat di kerongkongan. Tubuhnya terbungkuk dan terhuyung-huyung akan jatuh tertelungkup. Pada saat itu Sendang Papat melepaskan pegangannya. Dengan tangan kirinya, ia mengangkat muka orang itu menengadah, dan sekali lagi dengan tangan kanannya, ia menghantam wajah itu. Ternyata orang itu sudah tidak mampu lagi untuk mengaduh lagi. Tubuhnya demikian saja terlempar ke belakang, dan sekali lagi ia terbanting di tanah. Pada saat itu beberapa orang telah berada di sekeliling Sendang Papat dengan pisau-pisau di tangan. Tetapi Sendang Papat adalah seorang yang terlatih menghadapi bahaya. Meskipun ia sendiri tidak mempergunakan senjata, namun ia sama sekali tidak takut melawan orang-orang itu. Karena itulah maka segera berkobar kembali perkelahian. Sendang Papat melawan lebih dari 4-5 orang yang menyerangnya dari segenap penjuru. Meskipun demikian, belum terlintas di dalam otak Sendang Papat itu untuk mempergunakan keris yang terselip di lambung kirinya.
Demikian ia melompat ke sana kemari, seperti seekor kijang yang keriangan di padang rumput yang hijau. Tangannya menyambar-nyambar seperti berpuluh-puluh pasang tangan yang bergerak bersama-sama. Pengalaman-pengalaman serta latihan-latihan yang ditekuninya selama ini ternyata menempatkannya pada kedudukan yang menguntungkan. Apalagi kali ini, orang yang bernama Sendang Papat itu benar-benar mengamuk tanpa terkendali. Perkelahian itu ternyata telah memancing berkobarnya kembali pertempuran kecil di tanah lapangan itu. Ketika para pengikut Sontani mulai menyerang Sendang Papat, orang-orang yang memihak Wanamerta pun mulai bergerak pula. Tetapi orang-orang Sontani itu telah merasa bahwa mereka tidak akan mampu melawan kemarahan orang-orang yang jauh lebih banyak dari jumlah mereka. Karena itu, sebagian besar dari mereka segera melarikan diri ke dalam kegelapan malam. Yang tinggal kemudian hanyalah kelima orang yang bersama-sama bertempur melawan Sendang Papat itulah. Karena mereka bersenjata, mereka merasa bahwa mereka akan mampu mempertahankan diri mereka. Wanamerta yang tak jauh dari mereka melihat keributan timbul kembali. Cepat ia berlari untuk mengetahui apakah yang terjadi. Alangkah terkejutnya ketika ia melihat Sendang Parapat terbaring di tanah dengan darah yang mengalir dari lukanya. Ia melihat dua orang yang datang bersama dari Gedong Songo berusaha untuk menahan darah yang mengalir itu. Sedang seorang lagi agaknya ikut serta berkelahi melawan orang Sontani. Wanamerta kemudian menekan dadanya ketika ia melihat Sendang Papat mengamuk tanpa dapat mengendalikan dirinya sama sekali. Beberapa saat Wanamerta berdiam diri dengan cemas. Perkembangan keadaan itu agaknya sama sekali tidak seperti yang dikehendaki Wanamerta. Meskipun darinya ia dapat mengambil keuntungan-keuntungan. Dengan demikian ia telah dapat menempatkan beberapa bagian orang-orang Banyu Biru itu kepada kesadarannya kembali. Tetapi peristiwa yang terjadi ini dapat membawa akibat yang buruk meskipun hanya sementara. Pada saat itu Wanamerta sudah tidak melihat Sontani lagi. Orang itu lari terbirit-birit ketika terbuka kesempatan, tanpa mempedulikan lagi apakah orang-orangnya masih berkelahi terus dan apakah ada di antara mereka yang menjadi korban. Yang penting baginya adalah menyelamatkan diri sendiri. Yang mula-mula dilakukan oleh Wanamerta adalah menyuruh kedua orang yang berusaha untuk membendung darah yang keluar dari lambung kiri Sendang Parapat itu untuk membawanya ke tepi. Kemudian kepada kedua orang itu, Wanamerta bertanya, "Bagaimana luka itu?" "Berat, Kiai," jawab salah seorang di antaranya. "Adakah kau kenal seorang yang dapat kau percaya di sekitar tempat ini?" tanya Wanamerta pula. Kedua orang itu berpikir, kemudian salah seorang menjawab, "Bagaimana dengan Kakang Prana?" Wanamerta mengerutkan keningnya. Sesaat kemudian ia mengangguk-angguk. Katanya, "Aku kira ia baik. Bawalah Sendang Parapat kepadanya. Kami akan menyelesaikan beberapa persoalan di sini. Kami akan menyusul kau nanti ke sana. Aku sendiri masih harus mengawasi Sendang Papat yang kehilangan keseimbangan." "Tak dapat disalahkan," gumam orang itu seperti kepada diri sendiri. "Ya," jawab Wanamerta singkat. Kemudian ia berkata, "Nah, pergilah kepada Prana. Usahakan obat-obatan apapun buat luka itu. Barangkali daun metir atau sarang laba-laba." "Baik, Kiai," sahut orang itu sambil berdiri dan mengangkat tubuh Sendang Parapat ke rumah Ki Prana yang tak jauh dari lapangan itu. Mereka mengharap akan dapat beristirahat dan menyembunyikan Sendang Parapat yang terluka itu. Sepeninggal kedua orang itu,
Kembali Wanamerta mendekati Sendang Papat yang sedang ngamuk. Beberapa orang telah berdiri di sekitar tempat itu dan beberapa orang lagi berbondong-bondong berlari-lari ke titik perkelahian itu pula. Mereka itu datang kembali setelah mengejar-ngejar orang Sontani. Tiba-tiba salah seorang yang baru datang itu dengan nafas tersengal-sengal berteriak, "Bunuh saja mereka semua! Bunuh saja! Bunuh! Bunuh!" Sahut yang lain. Wanamerta menjadi semakin cemas. Dengan demikian permusuhan antara orang-orang Banyu Biru itu akan bertambah menjadi-jadi. Karena itu Wanamerta segera bertindak. Ia mengharapkan pertanggungjawaban sepenuhnya terletak di bahunya, setidak-tidaknya pada Sendang Papat. Maka segera ia meloncat maju sambil berteriak, "Jangan ganggu mereka, biarkan mereka bertempur dengan jujur." Beberapa orang menjadi heran mendengar kata-kata Wanamerta itu. Mereka benar-benar tidak tahu maksudnya. Mereka mengira bahwa Wanamerta pun akan sependapat dengan mereka. Bahkan seorang yang berdiri di deretan paling depan bertanya, "Bagaimanakah perkelahian itu dapat disebut jujur? Adi Sendang Papat hanya seorang diri tanpa senjata, harus melawan 5 orang bersenjata." Wanamerta melangkah maju semakin dekat. Ia tidak melihat kesulitan pada Sendang Papat. Karena itu ia menjawab, "Jangan takut, malah kalian harus bangga bahwa Sendang Papat bertempur melawan 5 orang sekaligus. Lihatlah apa yang akan terjadi." Tetapi Sendang Papat sendiri sama sekali tidak mendengar mereka merasa cemas bahwa Sendang Papat akan mengalami bencana seperti adiknya. Kemudian tak seorang pun berbicara lagi. Mereka dengan seksama memperhatikan perkelahian itu. Tetapi bagaimanapun juga pembicaraan itu, ia sama sekali tidak melihat Wanamerta dan tidak tahu bahwa sekian banyak orang perhatiannya tercurah kepadanya. Yang ia ketahui adalah gelora dadanya sendiri, gelora kemarahan yang meluap-luap. Sendang Parapat adalah satu-satunya saudaranya. Sejak kecil keduanya tidak pernah berpisah. Seolah-olah mereka mempunyai ikatan batin yang sedemikian eratnya. Sakit bagi seorang adalah sakit pula bagi yang lain. Tiba-tiba sekarang di hadapan hidungnya, ia melihat adiknya jatuh berlumuran darah. Karena itu otaknya menjadi terguncang. Dan karena itu ia kehilangan kesadaran. Sedang 5 lawannya tiba-tiba menjadi cemas. Mereka melihat rakyat yang marah itu mengitarinya, tetapi mereka merasa bahwa seolah-olah mereka telah terjebak di dalam kepungan. Karena itu mereka tidak mungkin lagi untuk melarikan diri. Dengan demikian, maka mereka pun mengamuk pula. Mereka harus bertempur mati-matian sambil menunggu perkembangan keadaan. Mereka mengharap Sontani datang membantu, atau Sontani akan datang dengan kawan-kawan yang lebih banyak lagi. Sukar kalau Sontani dapat menghubungi pasukan Pamingit. Apalagi ketika mereka mendengar kata-kata Wanamerta, mereka merasa bahwa orang-orang Banyu Biru tidak akan berani bertindak terhadap mereka. Sebab dengan demikian pasti akan terjadi bencana bagi mereka itu. Tetapi meskipun orang-orang Banyu Biru itu tidak bertindak apa-apa terhadap mereka, namun akan sama sajalah akibatnya. Sebab Sendang Papat yang mata gelap itu, tendangannya jauh lebih menakutkan daripada seandainya orang-orang Banyu Biru itu menyerang mereka beramai-ramai. Sekali-sekali mereka mencoba juga untuk mencari jalan melarikan diri, tetapi orang-orang yang berdiri di sekitar tempat itu sudah sedemikian tepatnya. Karena itu tidak ada pilihan lain, bertempur mati-matian. Demikianlah perkelahian itu berlangsung beberapa lama. Sendang Papat yang mata gelap terpengaruh oleh kemarahannya melawan 5 orang yang mata gelap karena putus asa. Sebab setelah sedemikian lama belum juga Sontani datang membantu, mereka tidak dapat mengharapkannya lagi.
Orang-orang yang ada di sekitar perkelahian itu semakin lama menjadi semakin terpaku oleh perasaan kagum atas tandang Sendang Papat yang hanya seorang diri melawan 5 orang yang bersenjata. Bahkan Wanamerta sendiri pun heran melihat Sendang Papat bertempur, seolah-olah kekuatan serta kelincahannya bertambah-tambah. Bahkan seolah-olah ia bergerak tidak atas kehendak dirinya. Demikianlah seorang yang sedang meluap-luap tanpa sesadarnya sendiri. Segala ilmu yang tersimpan tercurah seperti hujan yang melimpah. Apa yang terjadi kemudian adalah sangat mengejutkan. Tiba-tiba Sendang Papat berhasil merampas sebuah belati dari salah seorang lawannya. Dan sebelum seorang sempat melihatnya, terdengarlah sebuah teriakan nyaring. Dan salah seorang dari lawan-lawannya itu rubuh di tanah. Darah yang merah menyembur dari dadanya. "Sendang Papat!" teriak Wanamerta cemas, tetapi Sendang Papat sama sekali tidak mendengarnya. Bahkan sesaat kemudian seorang lagi mengaduh keras dan menggelepar tak berdaya. 3 orang yang lain, betapapun mereka tak mengenal takut pada mulanya, namun setelah mereka melihat kenyataan itu, hati mereka pun berdesir. Sekali lagi mereka mencoba melihat keadaan sekeliling mereka, dan tiba-tiba mereka berteriak sambil meloncat ke arah orang-orang yang sedang menyaksikan perkelahian itu. Beberapa orang terkejut dan bergerak mundur. Dengan serta-merta mereka mendesak menyusup ke dalam kepepatan orang-orang yang mengerubunginya. Tetapi agaknya salah seorang dari mereka mengalami nasib yang malang. Sendang Papat sempat menangkap lehernya, dan tanpa ampun lagi, belati kecilnya menyusup di antara tulang-tulang iganya. Terdengar sekali ia memekik tinggi, kemudian terdiam untuk selama-lamanya. 3 orang telah menggeletak berlumuran darah yang mengalir dari mulutnya. Namun agaknya Sendang Papat sama sekali belum puas. Dengan marahnya ia berteriak nyaring, "Tangkap iblis-iblis itu!" Orang-orang yang mengaguminya tiba-tiba menjadi cemas pula melihat wajah anak muda yang menjadi liar itu. Mereka hanya dapat menyibak ketika Sendang Papat meloncat mengejar 2 orang lagi yang mencoba menyelamatkan diri. Mereka yang berdiri memagar lingkaran pertempuran itu malahan terpaku diam dan membiarkan kedua orang lawan Sendang Papat itu menyusup di antara mereka dan membuat keributan bagian belakang lingkaran itu. Untunglah bahwa malam itu cukup gelap. Sinar obor yang menyala agak jauh dari tempat itu sama sekali tertutup oleh bayangan-bayangan orang-orang yang bergerak-gerak di sekitar tempat itu. Dengan demikian maka Sendang Papat mendapat banyak kesulitan untuk menemukan kedua orang yang melarikan diri, menyusup di antara sekian banyak orang yang kemudian dari ujung lapangan mereka meloncat ke dalam gerumbul-gerumbul di tepi tanah lapang itu. Ketika Sendang Papat tidak berhasil menemukan kedua orang lawannya, menjadi semakin marah. Seperti orang yang hilang ingatan, ia berteriak, "Hai orang-orang Banyu Biru, di mana kedua orang gila itu? Kenapa kalian hanya diam menonton seperti menonton tayub? Hei, di mana? Di mana?" Tak seorang pun menjawab. Sendang Papat dengan liar memandang ke segenap arah, namun kedua orang itu tak dapat diketemukan. Tiba-tiba mata Sendang Papat menyangkut pada seperangkat gamelan, obor-obor yang menyala-nyala, beberapa dingklik dasaran tuak dan minuman-minuman semacamnya, air tape yang dikenalkan, badek dan sebagainya. Hatinya yang marah itu pun menjadi semakin menyala, seperti obor-obor itu dibongkok bersama-sama. Gamelan yang seperangkat itu pun merupakan salah satu sumber kemunduran akhlak di Banyu Biru, merupakan salah satu sebab rakyat Banyu Biru kehilangan gairah pada perjuangannya. Sendang Papat adalah seorang penari yang mencintai gamelan, seperti ia menyayangi pakaian-pakaiannya.
Tetapi gamelan yang seperangkat ini, yang berada di tanah lapang untuk mengiring tayub dan mabuk-mabukan, adalah gamelan yang mengkhianati kemurnian seni, serta menerapkan seni dalam perjuangan yang tak terkendali. Tiba-tiba Sendang Papat meloncat sambil berteriak, "Hei, orang-orang Banyu Biru, adakah kalian masih akan menyelenggarakan tari-tarian gila seperti malam-malam yang pernah kau lalui dengan gila-gilaan?" Tak seorang pun yang menjawab. "Dengar," teriak Sendang Papat, "aku akan membakar gamelan yang telah menghantarkan kalian pada keadaan yang cemar ini. Kalau kalian berkeberatan, lawanlah aku. Tetapi kalau kalian sependapat, ikutlah aku." Juga tak seorang pun menjawabnya. Karena itulah tiba-tiba dengan sigapnya Sendang Papat berlari ke arah gamelan yang dibencinya itu. Dengan tangkasnya pula tangannya menyambar sebuah obor di tangan kiri dan satu obor lagi di tangan kanan. Dilemparkannya kedua obor itu ke tengah-tengah jajaran gamelan itu. Tidak hanya 2 obor, tetapi 3, 4, dan lampu-lampu minyak di dingklik-dingklik itu disepak-sepaknya. Bahkan kemudian orang-orang yang melihat perbuatannya itu menjadi terpengaruh pula. Dengan serta-merta mereka pun tiba-tiba sambil berteriak-teriak mencabut segala obor yang berada di tanah lapang itu dan dilemparkan bersama-sama ke arah seperangkat gamelan itu. "Bakar saja! Bakar saja!" teriak mereka bersama-sama. Obor-obor itu pun kemudian menyala berkobar-kobar. Minyak yang berada di dalam bumbung pun kemudian tumpah ruah dan membasahi gamelan-gamelan itu. Karena itulah, maka sesaat kemudian api pun menyala-nyala dengan garangnya, seolah-olah hendak menyentuh langit. Lidah api yang dihembus angin perlahan-lahan bergoyang-goyang seperti penari-penari yang menari-nari dengan riangnya di atas gamelan yang sedikit demi sedikit hangus dimakannya. Tanah lapang itu kemudian menjadi terang benderang. Beberapa orang berusaha menyelamatkan dagangan-dagangan mereka, tuak, minuman-minuman biasa, makanan dan apa saja di atas dasaran mereka. Tetapi api mengamuk demikian hebatnya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah legenda Keris Nogososro dan Sabuk Inten pada episode berikutnya. Sampai jumpa.